Timnas Jerman akhirnya secara resmi diumumkan oleh pelatih Julian Nagelsmann untuk dibawa ke Piala Dunia 2026. Dan secara mengejutkan, nama Manuel Neuer kembali masuk dalam daftar pemain. Kita tahu bahwa penjaga gawang veteran ini sebenarnya sudah mengumumkan pensiun ya di Agustus 2024. Tapi kiper Bayern Munchen ini berhasil diyakinkan oleh pelatih Nagelsmann untuk kembali membela tim Der Panzer di Piala Dunia 2026. Sobat-sobat, sebelum kita lanjutkan untuk pemain-pemain timnas Jerman yang bermain di Piala Dunia ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobatku. Sobat-sobat Papatola, jangan lupa bahwa Emmanuel Neuer ini dulunya debut di tahun 2029 ya. Kalau tidak salah pada saat itu Jerman melakukan pertandingan persahabatan melawan Uni Emirat Arab dan hasilnya Jerman menang 7-2 ya. Dan kemudian di 2025 penjaga gawang Emmanuel Neuer dinobatkan sebagai penjaga gawang utama Die Mannschaft. Itulah Piala Dunia pertama di Piala Dunia 2010. Jadi saat itu sampai dengan sekarang menjadi Piala Dunia 5 kali Piala Dunia bagi Emmanuel Neuer, ya kan? Sobat-sobat yang luar biasa, apalagi kalian yang menjadi fans dari tim Jerman, ini merupakan kombinasi generasi emas ya, yang mulai matang dan kemudian ada sosok-sosok veteran yang menjadi pemimpin di ruang ganti. Dan ini menjadi salah satu senjata yang luar biasa bagi Jerman. Apalagi dengan kembalinya penjaga gawang Emmanuel Neuer itu tentu punya pengaruh yang lebih besar ya. Bayangkan dia bisa menjadi leadership, kemudian punya kemampuan untuk melakukan distribusi bola modern untuk build up, dan ini yang menjadi hal yang diinginkan oleh pelatih Nagelsmann. Neuer juga bisa menjadi pemain di lini belakang ya, bermain lebih tinggi, membantu lini belakangnya, menenangkan pemain muda ya di saat fase grup, dan tentu saja pengalaman di 5 Piala Dunia. Nagelsmann ingin tim Jerman yang dia bawa saat ini bermain lebih agresif dengan pertahanan yang tinggi, dan untuk sistem seperti ini dia butuh Neuer sebagai salah satu sweeper, kiper terbaik dunia. Jadi keputusannya mencoret Mark Ter Stegen memang kontroversial, tapi kalau dilihat dari sisi taktikal masih masuk akal sebenarnya. Neuer lebih cocok untuk filosofi permainan dari Nagelsmann. Jadi kekuatan Jerman di Piala Dunia ini ada beberapa poin yang Papatola catat. Yang pertama, ada generasi kreatif terbaik sejak era 2014 yaitu Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz. Ini bisa menjadi kombinasi playmaker paling berbahaya di Piala Dunia nanti, karena kita tahu Musiala unggul dalam dribble di wilayah-wilayah sempit, progresi bolanya bagus, eksplosivitasnya juga bagus. Dan Wirtz unggul dalam visi ya, final pass, kontrol tempo permainan dan kreativitas antar lini. Jadi kalau chemistry mereka jalan ini antara si Musiala dan si Wirtz, ini Jerman bisa memiliki serangan paling cair nih di Piala Dunia 2026. Kalau melihat karakter dari sosok Nagelsmann dalam hal taktikal, dia ini sangat fleksibel sekali ya. Bisa pakai 4-2-3-1, bisa pakai 3-4-2-1, bisa 4-3-3, dan juga punya kemampuan untuk melakukan hybrid pressing. Dan ini dengan pemain-pemain yang ada seperti Joshua Kimmich, terus Leon Goretzka, Pascal, Alexander Pavlovic, ini Jerman di tangannya Nagelsmann punya kontrol permainan yang baik. Di kedalaman skuad ada Kai Havertz, Leroy Sané ya di lini depan, Dennis Undav, Maximilian Baer. Ini bisa memberi variasi false nine. Ini oke sekali nih. Kemudian target movement ya, counter attack dan juga high pressing. Kalau kelemahan Jerman di tim saat ini kalau Papatola lihat adalah tidak punya striker killer ya. Kai Havertz bagus tapi dalam hal link up play. Bukan predator. Dia bukan tipikal predator seperti Harry Kane, Mbappe, Haaland. Jadi kalau Jerman menghadapi lawan dengan tim yang bertahan rendah, kadang-kadang mereka kesulitan dalam mengkonversi peluang. Nah, back sayapnya juga
kadang terlalu ofensif. Ini juga kelemahan juga. Si Joshua Kimmich dan juga David Raum. Ini naiknya bersamaan nih kadang-kadang. Sehingga terjadi ruang transisi yang lebih terbuka. Kalau lawannya lebih lihai melihat celah, ada celah ketika mereka naik bersamaan. Dan tim, ya siapa yang cepat dalam counter itu bisa menyulitkan Jerman. Kalau di grup saat ini yang ada adalah Jerman, Curaçao, Bante Garing dan Ekuador. Tidak sulitlah bagi Jerman untuk memenangkan 3 pertandingan ini. Paling tidak 7 poin atau 9 poin ya. Dan apa ya maksudnya ya. Ya untuk lolos grup ya. Untuk lolos grup sangat-sangat terbuka sekali. Juara grup. Dan prediksi poinnya ya paling tidak minimal 7 lah. Maksimal 9 poin. Dan sobat-sobat, ini dia nama-nama pemain yang dipanggil oleh tim nasional Jerman untuk masuk di skuad Piala Dunia 2026. Di barisan penjaga gawang ada Manuel Neuer dari Bayern Munchen, kemudian ada Oliver Baumann dari klub Hoffenheim, ada Alexander Nubel dari Stuttgart. Kemudian di barisan belakang ada Joshua Kimmich dari Bayern Munchen, Nico Solberg dari Dortmund, Nathanael Brown dari Frankfurt. Kemudian di belakang masih ada David Raum, Leipzig, Waldemar Anton dari Dortmund, Antonio Rudiger dari Real Madrid, Jonathan Tah dari Bayern Munchen. Kemudian yang terakhir di barisan belakang ada Malik Thiaw dari Newcastle. Di barisan tengah ada Jamal Musiala, Bayern Munchen. Kemudian ada dari Stuttgart Jamie Lewling. Kemudian ada juga Alexander Pavlovic, Bayern Munchen. Nadim Amari dari Mainz. Leon Goretzka, Bayern Munchen. Pascal Gross dari Brighton. Kemudian ada Lennart Karl dari Bayern Munchen. Felix Nomse dari Dortmund. Leroy San dari Galatasaray. Kemudian ada Angelo Stiller dari Stuttgart dan juga ada Florian Wirtz dari Liverpool. Dan di barisan depan ada Kai Havertz Arsenal yang baru saja juara EPL. Kemudian Dennis Undav dari Stuttgart, Maximilian Baer dari Dortmund dan juga ada Nick Woltemade dari Newcastle. Itu dia sobat-sobatku, nama-nama pemain yang dipanggil untuk mengisi skuad tim Der Panzer Jerman di Piala Dunia 2026 ini. Seperti apa peluang mereka? Kita saksikan nanti bersama-sama di Piala Dunia. Dan tentu saja bagi kalian pendukung tim nasional Jerman, jangan lupa untuk berikan komentar, like, share, dan subscribe di channel Papa Tola Football. Terima kasih sobat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.